Kalau ada yang mengatakan bahwa orang awam itu madhabnya kalau di Indonesia Syafi'i, sebenarnya kurang tepat. Bagaimana bisa dikatakan orang awam madhabnya Syafi'i? Kalau kita orang yang awam, orang yang belum bisa memahami dalil dengan baik, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kalian tidak tahu, kalau kalian jahil, kalau kalian masih awam, maka bertanyalah kepada para ulama. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang awam itu tidak punya madhab. Orang awam itu tidak punya madhab. Ini disebutkan oleh para ulama. Madhabnya orang awam itu apa? Madhab gurunya. Madhab orang awam itu madhab gurunya. Gurunya menjawab apa? Itu yang dilakukan, dipraktekkan oleh orang awam. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa orang awam itu madhabnya kalau di Indonesia Syafi'i, sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Kalau dia dikatakan bermadhab Syafi'i, harusnya dia tahu madhab Syafi'i. Tapi kan orang awam tidak tahu madhab Syafi'i itu seperti apa. Orang awam tidak tahu bagaimana sholatnya Imam Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i sholat itu bagaimana? Orang awam tidak tahu. Bagaimana bisa dikatakan orang awam madhabnya Syafi'i? Orang awam itu madhabnya seperti madhab gurunya. Kalau gurunya Syafi'i berarti dia mengikuti. Orang awam kewajibannya adalah bertanya kepada ulama. Siapapun ulama itu. Bisa jadi ulamanya bermadhab Syafi'i. Bisa jadi ulamanya bermadhab Maliki. Bisa jadi ulamanya bermadhab Hanafi. Bisa jadi bermadhab yang lain. Tapi yang jelas seorang awam itu harus bertanya kepada ulama. Tidak boleh buat-buat sendiri. Sedangkan orang yang alim dia harus mengikuti dalil.